Episode 40. Duda Sang Bos CEO. Acara pentas seni berlangsung dengan meriah, anak-anak yang naik ke panggung juga sangat bahagia. Terlihat setelah acara pentas mereka berfoto bersama mengabadikan momen. Tania tersenyum melihat Dio yang tersenyum lebar di atas panggung saat berfoto bersama. Harusnya anak ini dari dulu masuk taman kanak-kanak agar jiwa sosialisasinya lebih bagus lagi. Tania melirik ke arah samping. Derian masih aja dengan wajah dinginnya saat tadi melihat dirinya bersama Alexander. Padahal cuma say hi doang. Tania suka heran kenapa sikap Derian suka aneh mendadak. Tania tidak mau berpikir jauh, dia sekarang harus fokus ke masalah yang belum selesai. Acara sudah selesai dan para murid dan juga orang tua mulai meninggalkan aula. Begitupun keluarga Derian, walaupun hanya pentas seni anak tapi jamuan makan tidak kalah dengan acara wedding, acara nikahan. Cucu Oma hebat banget, ucap Santi heboh. Makasih Oma. Dio senang, ucap Dio. Terlihat di wajah anak itu kalau dia memang sangat bahagia. Sebagai hadiahnya Opa akan ajak Dio makan makanan kesukaan Dio. Gimana, ucap Danu. Wow, mau Opa? Dio mau makan es krim, ucap Dio senang. Oke, ayo Yan ke kedai es krim dulu, ucap Danu. Tapi makan es krimnya jangan kebanyakan nanti sakit gigi, ucap Derian. Siap Papi, ucap Dio. Mereka semua tersenyum melihat tingkah Dio. Kostum serigala sekarang sudah berganti dengan kaos oblong warna hitam dan juga celana jeans pendek. Tante, tadi Alan mau ketemu, ucap Dio. Ketemu sama siapa? Tanya Tania. Sama tante, kata Alan. Dia mau kenalin omnya sama tante, ucap Dio. Ucapan Dio membuat Derian mendadak menginjak rem, membuat mereka sangat terkejut. Kenapa sih Yan? Ngerem ngedadak nanti bisa celaka, ucap Santi. Ada kucing mah lewat, ucap Derian lalu menjalankan lagi mobilnya. Sedangkan Danu yang berada di samping anaknya hanya menggelengkan kepala. Mana ada kucing, yang ada dia kepanasan sama omongan anaknya sendiri. Tante kan gak kenal sama omnya Alan. Gak ketemu juga, ucap Tania. Masa? Ucap Dio sambil mengetuk dagunya. Iya? Memangnya Alan kapan bicara sama kamu soal ini? Tanya Tania. Kemalen. Tapi Dio lupa, ucap Dio. Tania hanya menggelengkan kepala. Tingkah anak ini sangat lucu. Dia tidak tahu saja kalau anak-anak kecil itu menjadi mak comblang untuk dirinya. Mobil Derian sampai juga di kedai es krim. Semua orang keluar dari dalam mobil. Kecuali Derian, dia mau memarkirkan mobilnya dulu. Saat mereka duduk di salah satu meja, pelayan yang ada di sana menghampiri mereka, dan bertanya mau pesan es krim apa. Dio, mau rasa apa? Tanya Tania. Coklat tante, ucap Dio. Tante? Sama om apa? Tanya Tania. Tante vanila? Kalau om gak usah, dia gak suka yang manis-manis, ucap Santi. Kamu sendiri mau es krim rasa apa? Tanya Santi. Strawberry aja, Pak Derian. Apa ya? Ucap Tania. Derian juga gak usah, dia sama kayak papanya gak bisa makan yang manis juga dingin, ucap Santi. Tania hanya menganggukkan kepalanya. Pantas waktu itu sampai sakit perut. Selain hasil colongan, Derian juga tidak bisa makan yang manis dan dingin. Tania berpikir sebenarnya keluarga Derian itu gak tahu aneh atau unik. Ada yang gak bisa makan es krim, ada juga yang gak bisa makan mie, padahal makanan itu banyak yang gemari. Setelah dari kedai es krim, keluarga Derian dan juga Tania bergegas untuk pulang. Hari ini kedua orang tua Derian akan menginap, jadi rumah akan ramai. Sesampainya di rumah, mereka semua masuk ke dalam rumah dengan Dio yang sudah tidur saat perjalanan pulang.
di sana Bibi sudah menyiapkan makan siang untuk semuanya. Tania membantu Biasi untuk menyiapkan makan siang, makanan sudah siap tinggal ditata di meja makan. Gimana Mbak acara sekolah dan Dio? Tanya Biasi. Alhamdulillah lancar Bi, Dio juga seneng, ucap Tania. Syukur deh Mbak. Awal-awal Dendio mau sekolah Bibi merasa was-was karena Dendio kan belum pernah bertemu sama banyak orang. Sikap Dendio juga pendiam anaknya, ucap Biasi. Iya sih Bi, Tania juga pas awal-awal memang merasa takut Dio gak mau bertemu anak yang lain tapi semua itu bisa Dio atasi, ucap Tania. Oh iya? Tadi pagi Bibi dengar di dalam rumah kenapa berisik banget sampai teriakan nyonya kedengeran di gerbang depan, ucap Biasi. Cuma kesalahan pahaman aja Bi, lagian gak penting juga, ucap Tania. Oh gitu? Makanannya sudah siap, Bibi mau panggil Tuan sama nyonya dulu. Mbak Tania mending panggil Mas Derian dan Dio pasti masih tidur, ucap Biasi. Saya mau ganti baju dulu Bi. Lagian saya gak enak manggil Pak Derian kan ada Om sama Tante, ucap Tania. Gak apa-apa Mbak, toh Tuan sama nyonya gak masalahin, ucap Biasi, maksudnya, ucap Tania. Gak apa-apa, tolong ya Mbak panggil Mas Derian, ucap Biasi. Tania hanya menghela nafas, kenapa sih semua orang di sini seakan-akan mau menjerumuskan Tania ke duda satu anak itu. Tania pun bergegas ke atas menuju kamar Derian. Sebelumnya Tania mengganti pakaiannya. Setelah sampai di depan pintu kamar Derian, Tania segera mengetuk pintu. Tidak ada sahutan dari dalam. Tania pun mengetuk kembali. Saat ketukan kesekian kalinya pintu terbuka dengan Derian yang bertelanjang dada dan handuk yang melilit di pinggang. Ternyata Derian abis mandi. Kenapa gak pakai baju sih Pak? Ucap Tania sambil menutup matanya dengan telapak tangan. Kan ada orang yang ngetuk pintu, gak sabaran makanya saya buka dulu, ucap Derian. Iya kan saya gak tahu, kalau tahu kan mending gak usah ngetuk, ucap Tania. Ada apa? Tanya Derian. Disuruh makan siang sudah siap, ucap Tania. Iya nanti saya ke bawah, ucap Derian. Tania segera bergegas meninggalkan Derian yang masih berdiri di ambang pintu kamarnya. Melihat tingkah Tania, Derian hanya tersenyum tipis. Gadis itu terkadang bersikap lucu, kadang juga barbar. Derian menutup pintu kamarnya lalu bergegas menuju lemari baju. Hari ini dia sudah mengambil cuti untuk acara anaknya, jadi gak perlu lagi untuk kembali ke kantor. Setelah memakai bajunya, Derian segera bergegas ke bawah. Rambutnya sengaja dia tidak sisir. Duda satu ini emang meresahkan sekali. Kalau sudah mode seperti ini siapa saja pasti akan menyukainya. Lama banget sih Yan, ucap Santi. Abis mandi mah gerah, ucap Derian. Danu sudah makan terlebih dahulu sedangkan Tania dan Santi baru saja mengambil makanannya. Agar tidak terulang lagi yang waktu itu Derian mengambil makanannya sendiri tanpa Tania ambilkan. Episode 41. Siang sudah berganti malam. Tania sedang sibuk memanjakan kulitnya. Merawat kulit apalagi di bagian wajah itu penting, sambil menelepon kedua orang tuanya. Assalamualaikum Ibu, ucap Tania. Waalaikumsalam Duk, ucap Ibu Tania di seberang sana. Gimana kabarnya Ibu sama Bapak? Tanya Tania. Alhamdulillah Duk, kami baik. Kamu gimana? Ucap Ibu Tania. Alhamdulillah baik juga, ucap Tania. Tangan Tania masih cekatan memasangkan masker di wajahnya. Dia bisa bersantai karena Dio sedang ingin bermain sama oma dan opanya. Sedangkan Derian mungkin kerja. Tania juga gak tahu apa yang dilakukan duda satu itu. Semenjak kejadian itu hubungannya sama Derian menjadi canggung. Padahal mereka berdua sepakat untuk melupakan satu sama lain. Bukan karena apa mereka menghindari yang namanya perjodohan. Kapan kowe mulih Nduk, ucap Ibu Tania. Mengko Bu, yen aku preyan, ucap Tania.
"Ya wis banjur hati-hati di sana," ucap Ibu Tania. "Inggih Bu," ucap Tania. "Wis duwe pacar nduk?" tanya Ibu Tania. "Durung duwe Bu," ucap Tania. "Kowe ayu nduk kok ora duwe pacar?" ucap Ibu Tania. "Ora ana sing kepengin," ucap Tania. "Moso sih nduk," ucap Ibu Tania. "Inggih Bu, wong aku di sini kerjo," ucap Tania. "Sehat ya Bapak lan Ibu," ucap Tania kembali. "Sampeyan uga nduk," ucap Ibu Tania. Mereka melanjutkan obrolan mereka. Begitulah Tania kalau sudah berbicara sama orang tuanya, akan menggunakan bahasa Jawa, tapi sayang ayahnya tidak bisa ikut mengobrol, katanya ada syukuran di rumah tetangga. Setelah mengobrol lama dengan ibunya, panggilan itu pun berakhir dan Tania membersihkan wajahnya. Masker yang dia gunakan retak akibat banyak bicara, tapi setidaknya rasa kangen terhadap kedua orang tuanya terobati. Bulan ini Tania mengirim uang untuk kedua orang tuanya cukup besar, katanya ayahnya mau ternak ikan lele. Di kampung Tania sekarang harga ikan lele lagi naik, ayahnya mau mengadu nasib dengan mengelola ikan lele. Selain itu juga lesehan milik kedua orang tuanya sedang berkembang. Tania bersyukur dengan kerja kerasnya kedua orang tuanya bisa hidup dengan layak, dan kedua adiknya bisa sekolah tanpa harus memikirkan biaya hidup. Tania memiliki adik kembar laki-laki yang sudah menginjak kelas 2 SMA, tapi kedua adiknya itu mendapatkan beasiswa, jadi Tania hanya memberi fasilitas untuk mereka berdua sebagai hadiah. Walaupun hanya sepeda motor satu untuk berdua. Tania segera keluar dari kamarnya lalu menuju ruang keluarga yang dimana kedua orang tua Derian dan Dio masih di sana. Waktu sudah menunjukkan pukul 9, waktunya Dio tidur. "Om, tante saya mau ajak Dio tidur, sudah waktunya," ucap Tania. "Oh ya sudah, bawa aja, anaknya juga sudah ngantuk kayaknya," ucap Santi. "Baik tante, ayo Dio kita tidur, besok kan harus sekolah," ucap Tania. Dio menjulurkan tangannya meminta digendong. Tania segera mengambil Dio dan dia gendong menuju lantai atas. "Saya duluan ya Om, Tante," ucap Tania. "Iya," ucap Santi singkat. Tania pun pergi dari sana menuju lantai atas. Dio sudah nyaman dengan kepala dia tidurkan di bahu Tania. Sebenarnya untuk ukuran Dio yang 4 tahun, tubuh Dio tinggi walaupun lebih tinggi temannya yang bernama Jackson, maklum bule. Setelah sampai di kamarnya, Tania menidurkan Dio. Benar anak itu sudah tidur pulas sejak tadi. Tapi syukurlah, jadi Tania bisa istirahat lebih awal, badannya terasa capek. Tania keluar dari dalam kamar Dio setelah mematikan lampu kamar dan digantikan oleh lampu meja. Tania pun kembali ke kamarnya, tapi saat Tania mau belok ke arah kamar terdengar suara dari arah dapur. Tania penasaran siapa yang ada di dapur. Setahu Tania semua orang sudah masuk ke kamarnya masing-masing. Tania berjalan ke arah dapur, terlihat seseorang hanya memakai celana training dengan atasan baju tanpa lengan. Dari posturnya Tania tahu siapa. Tania berjalan ke arah seseorang itu lalu menepuk bagian bokongnya. "Tidak kepridudaan nih gadis satu. Hayo loh mau nyolong ya," ucap Tania tanpa dosa setelah menepuk bokong seseorang. Orang yang bokongnya Tania tepuk terperanjat kaget, dan melirik ke arah belakang dengan tatapan tajam. "Gak sopan," ucap Derian sambil mengetuk kepala Tania dengan sendok yang dia pegang. "Au, sakit tahu, main pukul aja," ucap Tania sambil mengusap bekas tampolan Derian. "Siapa suruh main tabok bokong orang? Mau saya tabok balik," ucap Derian. "Enak aja. Ngapain sih Pak malam-malam gini main di dapur, orang pada tidur juga," ucap Tania. "Lapar saya, mau cari makan di kulkas," ucap Derian lalu kembali melihat-lihat ke arah dalam kulkas. Hanya ada ikan salmon mentah, dan juga sayuran. Tania pun ikut melongokkan kepalanya ke arah depan agar bisa melihat.
ternyata gak ada yang bisa dimakan langsung, harus diolah dulu. Gak ada makanan yang bisa dimakan Pak, harus diolah dulu, ucap Tania. Makanya saya bingung, ucap Derian. Sendok yang dia pegang jadi beralih fungsi jadi alat garuk kepala. Bikin mie aja, enak malam-malam gini makan mie pakai telur, plus sayur sawi, plus telur ditambah cabai rawit pula bebeh, mantap, ucap Tania. Ucapan Tania membuat jakun Derian naik turun karena tergoda. Derian melirik ke arah Tania, gadis itu masih dalam mode membayangkan mie instan yang komplit. Oke, ide yang bagus, tolong buatin buat saya, ucap Derian. Enak aja, saya ngantuk ya, ucap Tania lalu berputar akan pergi tapi baju bagian belakangnya ditahan oleh Derian. Ish, lepasin, sobek entar baju saya, ucap Tania sambil mencoba melepaskan bajunya dari cekalan Derian. Gak bisa, siapa suruh godain saya dengan makanan itu, ayo bikinin, ucap Derian. Oke, Van, lepasin dulu, ucap Tania kesal. Jangan lari, awas kalau lari saya nikahin kamu sekarang juga, ucap Derian. Alah, sosokan mau nikahin tadi aja ditolak, dasar sok jual mahal, ucap Tania. Kan tadi beda sama yang sekarang, ucap Derian. Udah mau cari mie-nya di mana tempatnya, tanya Tania. Gak tahu saya, ucap Derian. Loh, kan ini rumah bapak, masa gak tahu sih, ucap Tania. Yang belanja kan bibi, yang nyimpen juga bibi, saya kan cuma kasih uang aja, ucap Derian. Gak guna banget jadi majikan, gumam Tania sambil mencari bahan utamanya. Gini nih, kalau barang bukan kita yang simpan pasti gak tahu di mana letaknya. Coba saya cari di atas kali aja ada, ucap Derian. Iya, saya cari di bawah, ucap Tania. Kerja sama mencari mie mungkin akan menjadi alur untuk mereka atau malah bikin semua jadi semakin salah paham atas hubungan mereka. Episode 42. Setelah membuat mie untuk mereka berdua, Tania dan Derian pun membawa makanan itu ke ruang keluarga. Mereka akan makan dengan sambil menonton acara di salah satu aplikasi yaitu Netflix. Derian bertugas membawa nampan berisi mie sedangkan Tania bertugas membawa minuman dingin dan juga buah untuk menetralisir kadar kepedasan. Mau sambil nonton apa? Tanya Derian. Apa ya? Gimana kalau nonton Vincenzo, ucap Tania. Film dari mana? Tanya Derian sambil mencari judul film yang Tania usulkan. Korea? Itu drama bukan film, ucap Tania. Ngerti emang sama bahasanya, ucap Derian. Dikit, tapi ada subtitlenya kok, ucap Tania. Ini bukan? Tanya Derian saat dirinya sudah menemukan judul yang Tania sebut. Nah iya betul, cepat Pak, klik langsung episode 1, ucap Tania. Derian pun segera menekan tombol di angka 1, lalu duduk di samping Tania dan mengambil mie. Layar di depan sudah menampilkan adegan. Kok mukanya mirip saya, ucap Derian saat melihat wajah aktor Korea yang sedang berperan di salah satu negara karena episode 1 yang dimana sang aktor bermain adegan di salah satu negara. Iya tapi gantengan Song Joong Ki lah, tapi dia duda juga loh, tapi belum punya buntut. Bapak mah kan udah, ucap Tania. Enak aja gantengan saya lah. Saya mah real ganteng, dia mah pasti oplas tuh, ucap Derian. Enak aja dia tuh udah cakep dari embrio, ucap Tania. Makan aja lah mie udah melar ini, ucap Derian karena dia tahu kalau berdebat sama perempuan apalagi perempuannya modelan Tania mana akan menang. Tania pun melanjutkan makan mie tengah malam, emang enak. Apalagi sambil nonton drama Korea walaupun ditemani duda tapi it's okay lah. Tania melihat Derian makan mie banjir keringat dan juga keluar air mata.
hanya tersenyum. Ternyata selain gak bisa makan yang dingin, Derian juga gak tahan sama pedas, padahal mie instan Derian hanya memakai 1 cabai rawit. "Diminum Pak," ucap Tania. "Makasih, pedes banget nih mie," ucap Derian. "Cuma 1 biji doang kok, saya nih makannya 5 cabai rawit tapi biasa aja tuh," ucap Tania. "Emang dasarnya kamu suka pedas, makannya makan 5 cabai rawit gak masalah," ucap Derian tapi masih aja lanjut makan. Tania pun sama. Sambil menikmati makan mie instan ditemani nonton drama membuat mereka menjadi lebih dekat. Tania sebenarnya risih karena Derian memakai atasan tanpa lengan yang dimana otot tangannya kelihatan, sedangkan dirinya hanya memakai daster pemberian ibunya. "Kenapa udah ganti aja latar negaranya," ucap Derian. "Kan ganti suasana di sana, dia punya kasino," ucap Tania. "Oh kaya dong," ucap Derian. "Iyalah, tapi ya gitu," ucap Tania. "Gitu gimana? Tapi kok kamu tahu?" tanya Derian. "Lihat spoiler orang aja," ucap Tania. "Ah kalau gitu mah gak seru kalau udah lihat spoiler dari orang," ucap Derian. "Ya gak apa-apa kan, cuma sedikit," ucap Tania. "Coba saya minta buahnya pedes ini," ucap Derian sambil menjulurkan lidahnya karena kepedesan. Tania mendorong piring berisi buah-buahan ke depan Derian. Tania melihat mangkuk Derian sudah kosong, tinggal cabai rawit yang tadi dia iris. Tania pun segera menghabiskan minyak juga. "Kamu udah punya pacar?" tanya Derian. "Belum." "Kenapa mau daftar jadi pacar saya?" ucap Tania. "Boleh," ucap Derian. Tania yang sedang minum langsung tersedak karena ucapan Derian. Jujur tersedak air lebih sakit daripada tersedak makanan. Derian segera memberi tisu karena air yang Tania minum berhamburan di atas meja. "Gak lucu Pak bercandanya," ucap Tania sambil mengelap bekas air di mulutnya. "Mana ada saya bercanda, sebagai tahap awal pengenalan daripada kita dijodohin langsung nikah, pilih mana," ucap Derian. "Saya tuh gak mau sembarangan kasih hati untuk orang. Kalau saya nanti sakit hati siapa coba yang mau ngobatin?" "Gak ada," ucap Tania. "Iya makanya dari itu kita pacaran, pengenalan dulu satu sama lain, kalau sudah cocok kan enak masuk ke jenjang yang lebih serius juga," ucap Derian. "Kenapa sih kok ngedadak begini? Perasaan saya gak masukin ajian pelet ke makanan ini," ucap Tania sambil melihat mangkuk Derian yang kosong. "Udah gak zaman Tania ini, zaman modern mana ada yang begituan," ucap Derian. "Pelet sampai sekarang masih ada," ucap Tania. "Masa sih?" ucap Derian tidak percaya. "Iyalah, kalau gak ada mana bisa ikan makan pada mati dong," ucap Tania. "Beda cerita Tania," ucap Derian sambil menyentil dahi Tania. "Sakit maseh," ucap Tania. "Makanya ayo pacaran," ucap Derian. "Ngebet banget pas itu tuh, udah gak pantas main ajak anak orang pacaran," ucap Tania. "Ya udah langsung nikah mau," ucap Derian. Malah makin ngelantur," ucap Tania. "Ya udahlah, padahal niat saya baik, kita saling kenal, panggilannya gak saya kamu tapi jadi aku kamu," ucap Derian. "Iya masa saya diajak pacaran abis makan mie gak modal banget, saya kan mau kayak orang-orang dikasih bunga atau coklat biar romantis," ucap Tania. "Oh gitu? Kalau gitu besok kita dinner oke sayang," ucap Derian sambil tersenyum membuat wajah Tania terlihat merah padam karena baper. Benar-benar nih duda satu bisa aja ngegombalnya. "Jangan bengong nanti kesambet, ayo kita tidur di kamar masing-masing karena belum sah, tapi kalau mau nyicil ayo aja," ucap Derian lagi sambil menggoda Tania. "Ish dasar mosum," ucap Tania terdengar gelak tawa dari mulut Derian tidak kencang takut yang lain bangun.
Tania pun membereskan bekas makanan mereka dan membawanya ke dapur sedangkan Derian mematikan televisi, dan beranjak menyusul Tania ke dapur sambil membawa gelas kosong. "Gak usah dicuci sekarang, besok aja sama Bibi, udah malam juga," ucap Derian. "Gak usah, biar dicuci aja, kasihan kalau ngandelin Bibi terus," ucap Tania. "Besok aja Tania," ucap Derian sambil menggenggam tangan Tania dan membawanya ke arah depan. Tania hanya bisa pasrah, jadi gini rasanya di genggaman sama laki-laki, ada desiran dari tangan langsung ke hati. "Selamat tidur ya my pacar," ucap Derian sambil tersenyum setelah mencium kening Tania. Tania yang terbawa situasi hanya diam, tanpa tahu kalau Derian sudah menginjakkan kakinya di undakan tangga. Tania melirik ke atas saat Derian mau melangkah ke anak tangga selanjutnya. Tania berucap, "Selamat malam juga Mas," ucap Tania sambil tersenyum. Ucapan Tania membuat Derian tersandung, hampir saja jatuh kalau tidak berpegangan. Bahaya banget modus orang-orang yang baru jadian. Tania hanya terkekeh kecil melihat Derian yang salting. Itu pembalasan Tania buat Derian yang sejak tadi buat dirinya melting. Tania segera masuk ke dalam kamarnya sedangkan Derian langsung lari ke arah kamarnya karena malu salting sampai tersandung di anak tangga. Episode 43. Di pagi hari semua orang sudah sibuk. Hari ini kedua orang tua Derian akan ada pekerjaan di luar kota, makanya pagi-pagi sekali sudah bersiap. Derian berjalanan turun dari tangga menuju meja makan. Di sana sudah ada mama sama papanya yang sudah sarapan duluan. "Pagi," ucap Derian sambil duduk di kursi meja makan. "Pagi Yan, hari ini mama sama papa mau keluar kota, papa ada kerjaan," ucap Santi. "Mendadak banget, gak ada yang serius kan Pah?" tanya Derian. Karena bagaimanapun Derian juga harus memantau keadaan perusahaan papanya, mau tidak mau suatu saat dirinya yang akan menggantikan papanya, walaupun sekarang Derian mengurus perusahaannya sendiri. "Gak ada, cuma pengecekan saja," ucap Danu. "Syukurlah, hati-hati di jalannya, kalau sudah sampai kabari Derian," ucap Derian. "Pasti," ucap Danu. "Tania belum turun?" tanya Santi. "Belum, kayaknya tadi sih mendengar suara ribut dari dalam kamar Dio," ucap Derian yang ditanggapi anggukan oleh Santi. Mereka melanjutkan sarapannya sambil berbincang membicarakan soal bisnis, tentunya hanya Derian dan Danu saja. Tak lama terdengar suara langkah kaki, ternyata Tania dan Dio yang sudah turun. "Morning semua," ucap Dio semangat. "Morning tuh cucu oma yang ganteng," ucap Santi. Dio hanya mesem saja karena dibilang ganteng. "Emang ya anak duda ini sangat gila pujian." Tania mendudukkan Dio di samping ayahnya dan mengambilkan roti selai coklat untuk sarapan Dio, sedangkan Tania sendiri hanya meminum teh hangat. "Hari ini tante mau keluar kota, titip anak sama cucu tante ya Tania," ucap Santi. "Kok mendadak tante?" tanya Tania. "Iya nih om, lagi ada kerjaan," ucap Santi. "Hati-hati ya tante," ucap Tania. "Iya makasih ya Tania," ucap Santi. Mereka pun melanjutkan sarapannya tanpa obrolan lagi. Danu dan Santi berpamitan terlebih dahulu karena waktu yang mepet. Derian dan Tania serta Dio mengantar orang tua Derian sampai halaman rumah. Setelah kepergian orang tuanya, Derian pun sama berpamitan dia mau berangkat kerja. "Sekalian saja aku mau berangkat juga," ucap Derian sedikit aneh mendengar kata "aku" dari mulutnya. Tania ikutan terkekeh mendengar kata "aku" dari mulut Derian, membuat Derian salah tingkah. "Kenapa ketawa sih?" ucap Derian. "Geli aja dengarnya, bisa gak sih kita manggilnya saya sama kamu aja," ucap Tania. "Kita kan sudah sepakat kalau kita pacaran manggilnya aku kamu, mana ada saya dan kamu, jadi kita gak ada dari sananya," ucap Derian.
Ya udah terserah, aku mau nganter Dio sekolah dulu, takut telat, ucap Tania. Iya, hati-hati jangan mengobrol sama Alex, dia mah playboy, ucap Derian. Aku baru tahu kalau Alexander teman kamu, ucap Tania. Gak penting juga sih kenal sama orang itu. Ingat ya kita udah pacaran, kamu jangan dekat-dekat sama cowok lain, ucap Derian. Iya bawel, ucap Tania. Kamu juga dong, ucap Derian. Apa? Ucap Tania bingung dengan maksud dari Derian. Iya, kamu juga bilang aku gak boleh dekat-dekat sama cewek lain, ucap Derian. Lah aku kan bukan cewek posesif, ucap Tania. Haruslah, aku kan banyak yang naksir, kamu harus waspada, ucap Derian sangat pede sekali. Bodoh amat, ucap Tania sambil masuk ke dalam mobil meninggalkan Derian yang masih cengok mendengar jawaban Tania. Mobil yang Tania naiki pergi meninggalkan halaman rumah Derian. Tania mungkin tidak posesif, tapi dirinya tipe perempuan yang cemburuan apapun itu, mau kecil atau besar. Sedangkan Derian juga masuk ke dalam mobilnya dengan lesu. Gini amat nasibnya, baru aja mulai lagi dalam hubungan asmara malah mendapat perempuan yang gak peka dan masa bodoh. Derian sungguh malang. Mobil yang ditumpangi Tania sampai di depan gerbang sekolahan Dio. Di sana sudah ada Mrs. Weasley yang sedang mengabsen anak muridnya. Morning Mrs., ucap Tania sambil tersenyum. Morning to Mrs. Tania and Dio, ucap Mrs. Weasley. Morning Mrs. Weasley, ucap Dio. Ayo masuk, sebentar lagi akan dimulai, ucap Mrs. Weasley. Iya, bye-bye tante, ucap Dio sambil melambaikan tangannya. Bye Dio, semangat ya boy belajarnya, ucap Tania sambil membalas lambaian tangan Dio. Semua murid masuk ke dalam sekolahan. Tania pun segera kembali ke mobilnya. Hari ini dia akan menghabiskan waktu dengan memasak. Soal dinner, Derian sempat memberi pesan tadi lewat handphone kalau dirinya akan mengajak kencan untuk pertama kalinya di salah satu resto terkenal yang ada di kota ini. Punya pacar kaya harus dimanfaatkan, ya kali cuma makan mie instan doang. Tania segera ke supermarket dulu, siang ini dia ingin makan cumi-cumi asam manis, kayaknya enak apalagi sedikit pedas. Hari ini dirinya tidak bertemu dengan Alexander, mungkin dia sibuk. Sementara Derian yang sudah sampai di perusahaannya memang seperti memiliki kepribadian ganda. Derian terkenal dengan bos yang berkepribadian dingin dan juga datar. Derian disambut oleh asisten dan juga sekretarisnya. Sudah kebiasaan kalau mereka suka menunggu bosnya datang. Pagi Pak Derian, ucap Roni dan Doni, nama mereka hampir sama tapi bukan saudara. Pagi, ucap Derian. Derian berjalan terlebih dahulu dan diikuti oleh Roni dan Doni. Banyak karyawan yang menyapa Derian tapi Derian hanya membalas dengan anggukan saja. Hari ini jadwal saya apa saja? Tanya Derian saat mereka sudah ada di dalam lift. Hari ini hanya memeriksa laporan saja, ucap Doni. Pertemuan dengan perusahaan Santoso gimana? Tanya Derian. Besok jadwalnya karena pihak dari mereka meminta pertemuannya besok saja, ucap Roni. Derian hanya menanggapi anggukan dan mereka bertiga keluar dari dalam lift saat lift sudah sampai di lantai khusus CEO. Derian masuk ke dalam ruangannya sedangkan Roni sama Doni langsung masuk ke kubel masing-masing. Derian duduk di kursi kebesarannya lalu menyenderkan badannya menatap langit-langit kantornya lalu menutup matanya. Semalam Derian bermimpi kedatangan seseorang yang sudah lama tidak menengoknya di alam mimpi. Flashback on. Di suasana hangat dan pemandangan yang sangat indah di sana, di depan sana terlihat langit senja yang memancarkan warnanya. Berdiri seorang wanita berambut hitam panjang tergerai indah dengan baju putih yang menutupi badannya sampai lutut. Di sana wanita yang Derian cintai berdiri di sana sambil tersenyum kepadanya, senyuman yang selalu Derian rindukan.
Sasa sayang, panggil Derian bahagia, Mas, ucap Sasa sambil tersenyum. Hanya mendengar ucapannya Derian sangat bahagia. Sudah lama dia tidak mendengar suara itu. Sudah 4 tahun yang lalu Sasa meninggalkan dirinya dan buah hati mereka Dio. Apa kabar Mas? Pasti baik kan? Gimana kabar anak kita? Aku sangat merindukan kalian tapi sekarang sudah ada seseorang yang menyayangi kalian. Iya kan Mas, ucap Sasa sambil tersenyum. Maafin Mas, ucap Derian lirih. Gak Mas, gak salah, malah aku mau ngucapin makasih Mas telah menghadirkan seseorang untuk menemani anak kita, bisa mengurus anak kita dan aku bisa merasakan kalau gadis itu gadis yang baik. Semoga Mas bisa bersama dengan gadis itu ya, ucap Sasa. Kamu gak marah sama Mas, ucap Derian. Gak Mas. Aku kesini cuma mau bilang terima kasih sudah mau menerima aku sebagai istri Mas, dan maaf karena aku harus ninggalin Mas dan anak kita. Semoga kebahagiaan selalu menyertai Mas dan keluarga. Aku pamit ya, ucap Sasa dan wujud wanita cantik itu pelan-pelan menghilang. Dengan menghilangnya senja dan digantikan gelap, ternyata Derian hanya bermimpi. Flashback off. Suara ketukan pintu menyadarkan kembali Derian. Ternyata sekretarisnya yang mengantarkan file-file yang harus dia periksa. Derian bisa seyakin ini membina kembali hubungan dengan perempuan karena mendiang istrinya sudah merestui dirinya dan Tania. Dia hanya bisa berterima kasih karena istrinya, dirinya bisa bertemu dengan gadis barbar tapi sayangnya sudah mencuri hatinya.